Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat datang ya anak-anak untuk bergabung di SMK Muhammadiyah Cangkringan dalam acara MPLS tahun 2021-2022. Sebelumnya saya berharap anak-anak dalam kondisi sehat semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi berkenaan dengan etika bermedia sosial. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit ya anak-anak, apa itu etika bermedia sosial. Jadi, etika itu dasarnya adalah pengertiannya adalah aturan atau pedoman dalam berperilaku di masyarakat yang akan dinilai baik atau buruknya. Sedangkan media sosial itu adalah media online yang penggunanya bisa diakses oleh banyak orang ya. Jadi apa itu etika bermedia sosial? Yaitu adalah aturan ataupun norma dalam kalian melakukan komunikasi di media online. Itu pengertiannya. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai jenis media sosial ya anak-anak. Jadi media sosial itu banyak jenisnya ya. Yang pertama nanti ada yang bersifat blog dan mikroblog, ada yang berupa konten, situs daring sosial yang nanti ada isi WA, Facebook, IG, dan yang lain-lain. Ada juga nanti virtual game maupun virtual social world yang meliputi nanti ada Twitter dan sebagainya. Itu nanti akan masuk menjadi jenis sosial media atau media sosial. Lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Kita masuk ke pokok inti materi ya. Di pokok materi ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih etika yang benar dalam bermedia sosial ya. Yang pertama, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi anak-anak di akun apapun, apalagi di FB menyantumkan nomor, lalu di IG mencantumkan nomor KTP ataupun yang lain. Jangan sampai itu nanti diumbar di media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dalam berkomunikasi dalam media sosial harus berkomunikasi dengan santun ya. Jangan toksik dalam media sosial. Kita saling menghargai antar sesama pengguna media sosial. Jangan saling menghina, jangan saling menggunakan kata-kata kasar ya. Berkomunikasilah dengan sopan dan santun. Anda sopan, kami segan. Ingat pepatah itu ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya, anak-anak harus menghindari penyebaran sara ya. Sara itu apa? Sara itu termasuk dengan ras ya. Contoh ada menyudutkan jenis warna kulit tertentu. Jangan sampai, karena warna kulit apapun itu kita itu sama ya, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Lalu dilarang juga ataupun menghindari juga menyebarkan pornografi, konten pornografi maupun konten yang bersifat kekerasan. Itu harus dihindari. Lalu lanjutannya, kita itu ketika berselancar di media sosial, kita itu harus bisa membedakan ya. Ini hoak atau enggak ya, kontennya berita ini hoak atau enggak. Jadi anak-anak harus mengecek ya kebenaran dari berita itu. Dicek dulu, benar enggak sih datanya ini fakta atau cuma hanya opini seseorang. Jangan sampai anak-anak tergiring oleh opini tanpa ada dasar kenyataannya. Jangan sampai, karena itu nanti akan menjadi polemik di banyak hal, baik itu masyarakat maupun nanti juga bisa menjadi ke ranah hukum. Yang selanjutnya, anak-anak juga memastikan kebenaran informasi ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Sampaikan apa? Ingat-ingat ya. Harus melakukan cross check lagi, di mana konten ini berasal benar atau enggaknya. Harus benar-benar di cross check dulu, jangan asal di posting. Itu yang harus anak-anak garis bawahi. Yang selanjutnya nomor 6, hindari ketika menggunakan media sosial itu di saat emosinya sedang buruk ataupun sedang labil
mungkin baru bad mood, baru sedang dimarahi oleh orang tua, baru sedang marah dengan teman-temannya, lalu ada yang posting status kayak gitu, lalu anak-anak juga terpancing. Jangan sampai, itu harus dihindari, ya, karena itu sangat berbahaya untuk anak-anak sendiri, ya. Yang selanjutnya, anak-anak yang ketujuh, hindari menggunakan identitas palsu, ya. Kalau ada anak-anak bisa lihat tuh di Facebook, di IG, banyak kan akun-akun yang palsu ataupun akun-akun fake, ya bahasanya. Anak-anak jangan sampai meniru kayak gitu, ya, karena itu nanti kalau kelacak juga akan menjadi permasalahan yang baru. Jadi ketika Anda membuat akun, pastikan itu akunnya Anda sendiri dan hanya bikin satu, nggak usah banyak-banyak, karena itu sangat berbahaya kalau Anda membuat banyak dan apalagi palsu, nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain, bahkan bisa digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Lalu apa sih akibat ketika tidak bijak dalam bermedia sosial, anak-anak? Ini harus anak-anak garis bawahi juga, ya, harus anak-anak tahu, ya, bahwasanya itu yang pertama ada loh anak-anak pasal ataupun undang-undang yang berkenaan dengan ITE atau teknologi informasi, ya. Ini anak-anak harus tahu. Di situ menjelaskan tentang nanti ada pencemaran nama baik, lalu ada lagi nanti tentang penghinaan ataupun nanti yang lain-lain. Di situ diatur dengan sangat detail anak-anak. Anak-anak harus tahu itu. Jadi harapannya kalian ketika menyampaikan sesuatu unek-unek di media sosial ataupun menanggapi, men-tweet ataupun men-retweet, ya, dari konten-konten di media sosial, anak-anak harus menyaring dulu, ya. Jangan sampai salah dalam mengambil tindakan maupun mengucapkan sesuatu nanti karena bisa terkena oleh UU ITE. Lalu yang selanjutnya anak-anak nomor 2 bisa terjerat kasus hukum, ya, jelas nanti di UU ITE itu jelas banget ada pasal penghinaan, nanti bisa dibaca, ya, di pasal itu menjelaskan ada hukuman yang tertera di dalamnya. Lalu ada pasal lagi yang berkenaan dengan pencemaran nama baik. Itu harus anak-anak ketahui. Di situ ada pasal-pasal yang benar-benar rigid dan sudah dibakukan dan bisa menjerat siapapun, ya. Anak-anak harus bijak dalam bermedia sosial. Itu suatu keharusan. Karena apa? Gadgetmu itu adalah harimau, anak-anak, ya. Ingat itu. Anda harus bijak memakai gadget dan dalam berselancar di media sosial. Lalu yang selanjutnya apa akibatnya? Yang ketiga, membuat banyak perpecahan, ya, pertikaian antar sesama. Ya, ketika hoax ataupun kalian memberikan statement yang tidak sesuai ataupun itu mencederai ataupun membuat orang sakit hati, itu akan membuat perpecahan, ya, pertikaian antar semua hal yang ada di dalamnya, baik itu teman-teman kalian sendiri atau mungkin bahkan bisa sangkut paut dengan orang lain, masyarakat, bahkan sampai dengan yang lain-lain. Itu sangat berbahaya, anak-anak. Jadi kita harus benar-benar menghindari perpecahan itu. Lalu yang selanjutnya anak-anak, jadi apa sih, ya, manfaat dalam beretika sosial? Nah, kita juga harus tahu manfaatnya, bukan hanya harus tahu akibatnya saja, ya. Apa sih manfaatnya? Ya sederhananya kayak gini, anak-anak. Yang pertama, ketika kalian, ya, tahu etika dalam bermedia sosial, ya, kalian akan terhindar banyak hal. Yang pertama, terhindar dari berita hoax, ya. Kalian nggak akan mudah terpercaya ketika mendapat informasi, wah ini dapat informasi kayak gini. Tapi anak-anak udah pintar dalam menyater itu hoax, itu dasarnya nggak ada. Saya kemarin nyari di artikel-artikel, oh nggak ada kok itu. Nah, anak-anak sudah mulai selektif, mulai cerdas dalam menyaring informasi di media sosial. Itu anak-anak akan terbiasa untuk menghindari berita hoax ataupun akan bijak dalam bermedia sosial. Bahkan ucapan ketika menyampaikan sesuatu akan berpikir ulang agar ucapannya itu tidak mencederai siapapun atau melukai siapapun. Yang kedua, anak-anak akan memiliki hubungan yang harmonis, ya, antara teman-teman kalian yang sama-sama pengguna media sosial maupun di teman-teman yang
lingkupnya lebih luas. Mungkin teman-teman yang baru kalian kenal. Tapi kalian juga harus berhati-hati ya ke teman-teman yang baru kalian kenal, apalagi kalau kenalnya dari media sosial. Karena kita harus namanya apa? Ingat, harus namanya selektif dan harus menyaring ya, teman di dalam media sosial. Jangan asal menerima teman. Tapi juga bergaul sama teman siapapun tidak dilarang, cuma kalian harus selektif dalam menyaringnya. Dan kalian juga akan memiliki banyak teman-teman anak-anak ya. Kalian memiliki kawan-kawan yang sangat banyak, bukan hanya mungkin hanya lingkup desa, bahkan sampai luar kabupaten, luar provinsi, luar pulau, bahkan ada yang sampai mungkin kalian bisa dapat teman yang dari luar negeri. Bahkan itu suatu hal yang bagus ya. Tapi kalian harus sekali lagi harus pandai dan cerdas dalam mencerna informasi maupun menyaring teman-teman yang kalian dapat. Lalu yang selanjutnya, apa yang kalian dapat? Kalian akan terhindar dari permusuhan, ya. Kalian akan terhindar dari permusuhan, ya. Kok terhindar apa? Iya, dengan kalian bijak dalam bermedia sosial, tidak toksik ya, baik itu di WA, Twitter, IG, maupun di FB, bahkan mungkin kalian main game bisa. Di situ kalian tidak toksik ya, kalian akan belajar untuk menahan diri. Itu akan menjadi lebih nyaman untuk kalian dan terhindar dari permusuhan. Dan kalian juga akan memiliki banyak teman tentu di situnya. Lalu apa yang selanjutnya anak-anak? Yang terakhir, yang pasti itu kalian akan terhindar dari UU ITE ya. Kalian akan aman ya. Ya, kalian akan aman ya tentang banyak hal ya, di aturan dijelaskan banyak hal yang mengatur tentang media sosial. Jadi kalian itu akan terhindar dan aman ya. Ketika kalian aman dan sudah nyaman dalam bermedia sosial dan tidak toksik, kalian insya Allah sudah dipastikan memiliki banyak teman yang ya, benar-benar teman yang baik, juga harmonis nanti. Tapi kalian harus selektif dalam menyaring informasi maupun dalam kenal dengan teman yang baru itu pun kalian harus menyaring. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kalau nanti ada kesempatan di lain waktu kita sambung ya. Kalau nanti ada waktu juga nanti akan Bapak tampilkan untuk video yang berkenaan dengan etika bermedia sosial. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak selalu sehat di masa pandemi kali ini, selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan selalu menambah ketakwaan kepada Allah di masa pandemi maupun di masa-masa yang selanjutnya. Saya tutup pertemuan kali ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.